Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Selamat berjumpa kembali dalam Curhatan BK di Ruang BK Online. Hari ini materi apa yang akan saya sampaikan? Yaitu materi yang sering sekali kalian cemaskan. Biasanya materi ini akan kalian konsultasikan dalam ruang BK ketika kalian mau lulus SMA atau SMK. Ketika kalian mau lulus, kalian sering menghampiri ruang BK untuk menanyakan sesuatu. Biasanya kalian sering konsultasi seperti ini. Bu, saya bingung. Besok saya ada tes. Tes apa? Saya akan tes kerja. Gitu. Nah, materi kita berhubungan dengan tes kerja tersebut. Apa itu? Iya, betul sekali. Psikotes atau tes psikologi. Tes psikologi secara umum merupakan suatu metode atau instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang tidak bisa diamati secara langsung pada manusia yang menyangkut aspek psikologi. Penjelasannya ada di layar. Selanjutnya, tes psikologi sering dikenal dengan asesmen psikologi atau pengukuran psikologi. Tes psikologi menjadi suatu kebutuhan penting dalam berbagai ruang kehidupan manusia. Tidak hanya terikat dengan hal-hal yang berbau klinis, tapi tes psikologi juga digunakan dalam dunia kerja. Kalian bisa lihat di layar prinsip-prinsip yang digunakan dalam alat ukur tes psikologi. Alat ukur tes psikologi harus seperti apa? Bisa kalian lihat di layar. Harus konsisten, kemudian objektif, dan adanya norma pengujian, reliabilitas, dan validitas. Selanjutnya ke fungsi tes psikologi. Fungsi tes psikologi untuk fungsi seleksi, fungsi klasifikasi, fungsi deskripsi, mengevaluasi suatu treatment untuk menguji hipotesis. Nah, macamnya apa aja alat tes psikologi? Bisa kalian lihat dalam layar. Tes psikologi macam-macamnya. Tes IQ, tes kepribadian, tes bakat dan minat. Nah, yang sering dilakukan di dunia kerja tidak hanya ada tes tulis saja, tapi juga ada tes menggambar atau sering disebut dengan drawing test. Apa saja macamnya drawing test? Banyak sekali. Nah, salah satu yang sering digunakan dalam dunia kerja, bisa kalian lihat dalam layar, ada DAP atau Draw a Person Test. Kemudian ada Baum Test. Baum Test itu kalian disuruh menggambar pohon. Kalau Draw a Person Test itu kalian disuruh menggambar manusia. Kemudian ada HTP Test atau Host Three Person. Nah, di dalamnya kalian disuruh menggambar rumah, pohon, dan manusia. Ada Warteg Test yang sering sekali dijumpai ketika kalian seleksi di dunia kerja. Apa itu sebenarnya Warteg Test? Bukan warung Tegal ya. Warteg Test itu berisi 8 stimulus di mana tugas kalian adalah meneruskan stimulus-stimulus tersebut menjadi suatu gambar yang memiliki arti atau sebuah makna. Contohnya seperti ini. Kemudian ada Pauli yang sering sekali kalian sebut dengan lembar koran. Nah, apa itu sebenarnya Pauli atau apa itu sebenarnya lembar koran? Nah, ini merupakan alat tes psikologi yang berisi deretan angka, di mana tugas kalian itu adalah menjumlahkan angka-angka tersebut dari atas ke bawah dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara tes psikologi. Kemudian ada juga Kraepelin. Apa itu Kraepelin? Nah, kemarin ada anak kelas 12 yang datang ke ruang BK dan menanyakan karena dia akan psikologi di sebuah perusahaan. Dan pengalaman dari kakak kelas kalian ada yang namanya tes Kraepelin. Bu, tes Kraepelin itu seperti apa?
terus bagaimana caranya mengerjakan, apa yang harus saya persiapkan untuk melakukan tes Kraepelin. Nah, tes Kraepelin itu hampir mirip dengan lembar koran, di mana kalian diminta untuk menjumlahkan kalau lembar koran dari atas ke bawah. Kalau tes Kraepelin, kalian diminta untuk menjumlahkan dari bawah ke atas. Bedanya, lembar koran itu sebesar koran. Kalau tes Kraepelin, jadi lebih kecil daripada lembar koran. Terus kemudian, gimana tips suksesnya agar jalankan tes psikologi dengan lancar tanpa ada kendala? Tips-tipsnya ada di dalam layar. Silakan kalian cermati, kalian baca, kalian pahami. Nah, salah satunya adalah memahami petunjuk awal pengerjaan. Jadi, kalau penyelenggara tes menginformasikan petunjuk pengerjaan, silakan diperhatikan. Jangan bicara sendiri. Oke? Optimis dan percaya diri. Harus optimis dan percaya diri kalau kalian yakin bisa mengerjakan tes psikologi. Mengerjakan dari yang paling mudah. Jangan cari yang sulit kalau ada yang mudah. Konsentrasi, fokus, ketelitian, dan ketenangan diri. Jadi dalam tes psikologi itu kalian harus fokus, konsentrasi, teliti, dan tenang. Artinya tenang di sini kita bisa mengelola emosi kita ketika ada tes psikologi. Beberapa tes psikologi itu ada stresornya waktu, dimana ketika waktu itu bergulir begitu cepat, emosional kita itu sulit untuk kita kontrol. Dan di sini kita harus tenang dan bisa mengelola emosional kita. Terus yang selanjutnya jelas banyak berlatih psikotes. Banyak di luaran sana yang menjual buku tes psikologi, atau di aplikasi pun juga sudah banyak latihan-latihan untuk mengerjakan Pauli, Kraepelin, dan yang lain sebagainya. Di medsos pun sudah banyak latihan-latihan tes psikologi yang bisa kalian pelajari. Nah, ya ini yang paling penting. Jangan melihat hasil dari orang lain. Kenapa? Karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Pengaruhkah? Jelas pengaruh. Nah, yang selanjutnya, jangan ragu untuk bertanya ke pengawas. Kalau kalian belum paham, tanya. Ya, karena malu bertanya akan sesat dalam mengerjakan. Jika ada yang belum jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar. Semoga tips-tips dari saya bermanfaat buat kalian anak SMA, SMK yang mau lulus dan mencari pekerjaan. Baik, sampai jumpa di curhatan BK selanjutnya. Terima kasih.